Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran di kelas 8 semester 1. Perkenalkan, Bapak adalah Muhammad Adi Setal Misri. Dan kita akan nanti mulai saja pembelajarannya, yaitu terkait materi memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, kita memulainya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Baik, selesai. Nah, sambil saja nanti untuk absennya kita berjalan saja sambil kita memulai pembelajaran kita. Ya, baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait materi memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita mulai dari materi ini, kita harus tahu dulu apa itu perundang-undangan nasional. Nah, perundang-undangan nasional adalah wujud dari norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian dari perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pengertian ini pun dijabarkan lagi melalui undang-undang, yaitu di UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya dalam kegiatan bermasyarakat, kegiatan bernegara, kegiatan berbangsa di Indonesia itu diatur dalam suatu lingkup hukum, yaitu perundang-undangan nasional. Ya, setelah kita mengetahui garis besar apa itu perundang-undangan nasional, di dalam perundang-undangan nasional atau perundang-undangan Indonesia itu memiliki tata urutan yang jelas atau yang lebih dikenal yaitu hierarki perundang-undangan. Nah, di dalam hierarki ini bisa dilihat, yaitu hierarki ini berbentuk segitiga. Mengapa segitiga? Karena yang paling atas adalah peraturan yang bersifat umum. Nah, jadi yang paling bawah itu peraturan yang bersifat khusus. Jadi peraturan perundang-undangan nasional di paling atas itu terdapat UUD 1945 dan paling bawah itu adalah peraturan kabupaten atau kota. Nah, untuk UUD 1945 kita tahu sendiri adalah peraturan atau peraturan induk yang nantinya akan dijabarkan oleh peraturan di bawahnya. Nah, kita akan memasuki penjelasan tentang UUD 1945. Ya, Bapak akan menjelaskan terkait Undang-Undang 1945, yaitu peraturan tertinggi di negara kita. Undang-Undang 1945 bisa disebut juga dengan konstitusi, adalah salah satu hukum yang bersifat tertulis. Nah, di Indonesia hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, Undang-Undang 1945 termasuk dengan hukum tertulis. Nah, UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk UUD 1945 ini bersifat umum yang nanti akan dijabarkan oleh peraturan di bawahnya seperti Bapak bilang tadi sebelumnya. Dan UUD 1945 ini memiliki makna yang umum saja. Tadi berarti UUD 1945 ini tidak bersifat khusus. Nah, selanjutnya kita akan melangkah lagi ke peraturan di bawahnya, yaitu TAP MPR. Nah, TAP MPR ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, TAP MPR ini berfungsi sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR, dan pada awal reformasi TAP MPR ini sudah dikeluarkan dari tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan. Akan tetapi
pada tahun 2011 TAP MPR ini kembali kepada masuk dalam hierarki perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, akan tetapi fungsi dari MPR sebelumnya tidak ada perubahan. Jadi MPR tidak lagi berfungsi untuk memilih presiden, tapi ketetapan peraturan saja yang kembali dimasukkan di hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu undang-undang. Nah, undang-undang ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujukan oleh Presiden. Jadi DPR menyusun undang-undang dan yang menyetujui adalah Presiden. Nah, undang-undang ini berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Jadi terkait kehidupan sehari-hari dan hukum-hukumnya dan juga terkait berkehidupan berpolitik itu diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya adalah peraturan pengganti undang-undang. Nah, peraturan pengganti undang-undang ini dikeluarkan oleh Presiden atas terjadinya situasi genting atau situasi ihwal. Jadi Presiden berhak untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Contoh, misalkan undang-undang ini bermasalah dan menjadi kontra di kalangan masyarakat dan akan menimbulkan suatu kegelisahan di dalam masyarakat, Presiden berhak mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang ini. Nah, selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden juga dan berfungsi untuk mengatur pemerintahan. Nah, tadi kita membahas terkait fungsi peraturan pemerintah. Nah, terkait materi peraturan pemerintah, yaitu memuat materi tentang peraturan untuk menjalankan undang-undang itu sendiri. Nah, jadi peraturan pemerintah ini adalah peraturan yang dikeluarkan untuk menjalankan undang-undang. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas terkait peraturan presiden atau perpres. Nah, perpres ini fungsinya sama dengan peraturan pemerintah. Jadi perpres ini peraturan yang dikeluarkan oleh presiden tentunya untuk menjalankan undang-undang atau permen itu tadi, yaitu peraturan pemerintah itu tadi. Ya, baik, selanjutnya kita akan Bapak akan menjelaskan lagi terkait dua peraturan terakhir, yaitu dua peraturan paling bawah di hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu peraturan pemerintah provinsi. Nah, peraturan pemerintah provinsi ini memuat tentang peraturan untuk menjalankan kegiatan masyarakat, kegiatan politik di suatu provinsi. Jadi peraturan provinsi ini dikeluarkan oleh gubernur dari provinsi tertentu. Jadi masing-masing provinsi itu memiliki peraturan provinsi yang berbeda-beda. Ini dikarenakan negara Indonesia menghibahkan otonomi daerah kepada setiap daerah atau setiap provinsi untuk mengatur provinsinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah peraturan kabupaten atau kota. Sejatinya peraturan ini sama saja dengan peraturan daerah provinsi, akan tetapi yang mempunyai bedanya adalah peraturan ini dikeluarkan oleh kepala daerahnya, yaitu bupati atau wali kota yang mengeluarkan peraturan ini untuk menjalankan kegiatan bermasyarakat atau kegiatan berpolitik di suatu kota atau kabupaten tersebut. Nah, kabupaten dan wali kota mempunyai hak yang sama seperti gubernur
mengatur daerahnya sendiri dikarenakan adanya berlakunya otonomi daerah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan terkait hierarki atau tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, selebihnya Bapak mengharapkan kalian semua bisa memahami terkait hierarki ini dan memaknainya dengan benar-benar belajar lagi, dan sehabis ini harapannya kalian semua bisa berpikir positif atau bisa memahami terkait hierarki dan peraturan perundang-undangan ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini terkait materi memaknai peraturan perundang-undangan cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di hari selanjutnya dan akan membahas terkait materi yang berbeda. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.